Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Pritiana dari Sistem Informasi dengan NIM 41822111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Android Studio yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Hello World. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hello Touch Java terlebih dahulu. Di sini ada deklarasi kelas, itu public class Hello Touch Extend Up Component Activity mendefinisikan sebuah kelas yang bernama Hello Touch yang merupakan subjek dari Up Compat Activity. Kelas ini digunakan untuk mengelola sebuah aktivitas dalam aplikasi Android. Selanjutnya ada private mcount, itu variable mcount bertipe integer dengan modifier privat digunakan untuk menyimpan jumlah klik pada sebuah tombol. Selanjutnya ada private text view msoucount, itu variable msoucount yang bertipe text view dengan modifier private digunakan untuk mereferensikan elemen text view dalam layout yang akan memberikan jumlah klik. Selanjutnya ada protect void on create, itu metode yang dipanggil ketika aktivitas sedang dibuat. Metode ini mengatur layout dan inisialisasi elemen-elemen UI. Selanjutnya ada super on create, itu untuk menangani inisialisasi dasar yang diperlukan. Dan ada set content view, itu mengatur layout konten aktivitas menggunakan layout yang didefinisikan dalam file XML activity hello.xml. Selanjutnya ada msoucount, itu untuk mengambil referensi dari text view dalam layout. Selanjutnya ada public void touch, itu digunakan untuk menampilkan pesan touch ketika sebuah tombol ditekan. Selanjutnya ada public void count up. Metode count up digunakan untuk menambah nilai mcount setiap kali tombol ditekan dan memperbarui tampilan msoucount dengan nilai baru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity Hello Touch. Di sini ada Android ID, itu untuk pengenal unik untuk tombol memudahkan referensi dalam kode Java atau Kotlin. Selanjutnya ada Android Layout Weight, Android Layout Height, itu untuk menentukan lebar dan tinggi tombol. Lebar diatur ke 0 dp untuk penggunaan dalam constraint layout dengan batasan yang akan didefinisikan nanti. Selanjutnya ada Android Layout Margin Top, Margin End, Margin Right, Margin Start, dan Margin Left. Ini untuk mengatur margin di sekitar tombol untuk menyesuaikan posisi relatif terhadap elemen lain. Selanjutnya ada Android Background, itu untuk menetapkan warna latar belakang tombol. Selanjutnya ada Android Text, itu untuk warna teks pada tombol. Saya memilih warna putih di sini. Dan ada App Layout Contrast End to End Off, itu untuk menetapkan tombol secara horizontal di tengah relatif terhadap batas parent. Selanjutnya ada text view. Di sini ada Android ID untuk pengenal unik untuk text view. Terus ada Android Layout Width dan Height, itu untuk mengatur lebar dan tinggi text view dalam contrast layout. Ukuran ini akan dikontrol oleh batasan. Selanjutnya ada Android Layout Margin Button, Margin End, Margin Start, dan Margin Top, itu untuk mengatur margin di sekitar text view. Selanjutnya ada Android Background, menetapkan warna latar belakang. Dan ada Android Gravity untuk menyelarasakan teks secara vertikal di tengah text view. Selanjutnya ada Android Text awal yang ditampilkan di text view. Habis itu ada Android Text Elef, itu menyelarasakan teks secara horizontal di tengah. Dan selanjutnya ada Android Text Color untuk menetapkan warna dalam teks. Dan Android Text Size, itu text size dan text size itu untuk menetapkan ukuran dan gaya teks. Di sini tuh ada App Layout Contrast Button to top off, itu menetapkan bahwa bagian bawah text harus di atas tombol yang diidentifikasikan oleh add ID button count. Habis itu ada layout contrast end to end off dan to start off, itu untuk menyelarasakan text view secara horizontal di tengah terhadap parent. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Home Java. Di situ ada public class Home Activity. Ini tuh sebuah aktivitas dalam aplikasi Android yang memanfaatkan fitur dan fungsi yang disediakan oleh App Component Activity untuk memastikan kompatibilitas dengan tema material desain dan dukungan untuk versi Android yang lebih tua. Selanjutnya ada override, ini untuk menunjukkan bahwa metode onCreate yang
Berikut ini mengoperate metode onCreate dari kelas induk. Selanjutnya ada protected void onCreate. Itu metode ini dipanggil saat aktivitas dibuat dan digunakan untuk inisiasi awal seperti mengatur tata letak dan variabel. Ada super onCreate itu untuk memanggil implementasi onCreate dari kelas induk untuk memastikan inisiasi dasar aplikasi. Set content view itu untuk mengatur layout yang digunakan aktivitas ini. Habis itu open main POV itu untuk dibuat untuk membuka main activity menggunakan objek intent untuk menyatakan niat membuka main activity dan memulai aktivitas tersebut. Habis itu ada open scrolling. Ini metode ini bertujuan untuk membuka aktivitas scrolling text. Prosesnya serupa dengan open main menggunakan intent untuk menggunakan aktivitas baru. Selanjutnya ada thought view. Itu metode ini meskipun tampaknya terlihat kesalahan penulisan, ini tuh bertujuan untuk membuka aktivitas HelloThought. Ini juga melibatkan penciptaan intent dan memulai aktivitas baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity home. Activity home XML itu XMLS MPP ini tuh deklarasi namespace yang digunakan untuk mengakses atribut-atribut custom terkait dengan constraint layout dan fitur-fitur lain yang khusus disediakan melalui proses build aplikasi Android. Di sini ada Android layout width sama layout height itu untuk menentukan lebar dan tinggi dari constraint layout untuk menyesuaikan dan mengisi seluruh ruang yang tersedia dari parent control. Bisa ada tool content itu untuk memberitahu sistem dan tools pengembangan tentang hasil activity yang menggunakan layout. Selanjutnya ada button dan image. Button ini tuh elemen-elemen UI yang digunakan untuk interaksi pengguna seperti tombol biasa dan tombol dengan gambar. Terus ada Android ID ini untuk menetapkan ID unik untuk setiap elemen. Ada Android Wide sama Height itu untuk menetapkan dimensi spesifik untuk komponen. Ada Android Layout margin start, margin top, dan margin end. Ini untuk menentukan margin antara elemen dengan tepi atau elemen lain di layout. Habis itu ada Android CRC ini khusus untuk image button, menentukan gambar yang ditampilkan. Selanjutnya ada Android text, ini khusus untuk button, menentukan teks yang ditampilkan pada tombol. Terus ada Android onClick, itu menunjukkan metode yang akan dipanggil ketika tombol diklik. Selanjutnya ada app layout contrast start to start off, end to end off, dan top to top off. Ini dan to button off. Ini atribut-atribut ini digunakan untuk mendefinisikan hubungan spesial dan posisi antara elemen di dalam constraint layout, seperti menyelarasakan elemen satu dengan yang lain di berbagai sisi. Nah, terakhir ada app layout contrast vertical bias itu mengatur posisi vertikal elemen dalam contrast layout relatif terhadap elemen lain atau constrainer. Saya akan menjelaskan tentang main Java. Override ini digunakan untuk menunjukkan bahwa metode onCreate ini mengoverride metode dengan nama yang sama dari superclass, yaitu app_component_activity. Di sini ada onCreate yang di sini terus ada onCreate. Metode ini dipanggil saat aktivitas sedang dibuat dan parameter save instance state berisi dari data instance sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengembalikan aktivitas ke keadaan sebelumnya. Di sini ada super onCreate itu memanggil metode onCreate dari superclass app_component_activity untuk menyelesaikan inisiasi dasarnya sebelum melakukan inisiasi yang lebih spesifik di main activity. Selanjutnya ada RG ini untuk mengaktifkan mode tampilan tepi ke tepi di mana konten aplikasi bisa memanjang sampai ke bawah ke batas layar. Bisa ada pemanggilan set content ini untuk menetapkan kode letak HTML yang digunakan untuk aktivitas. Habis itu ada view compose set on apply. Metode ini tuh menetapkan listener yang legacy ketika insert jendela ditaruhkan pada tampilan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang activity main XML. Ini tuh ada Android ID untuk menetapkan ID unik seperti biasa, dan ada Android layout width dan height untuk menentukan bahwa lebar dan tinggi elemen tata letak akan menyesuaikan dengan ukuran layar induknya. Habis itu atribut match parent ini menyebabkan elemen tata letak mengisi seluruh ruang yang tersedia pada parentnya, yang sering digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang pada perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scrolling Java. Override biasa ini menunjukkan bahwa metode onCreate yang didefinisikan dalam scrolling text activity menggantikan atau override metode onCreate yang sama dari superclassnya, yaitu app_component_activity. Ini ada metode onCreate
Ini tuh metode dipanggil untuk ketika sedang dibuat untuk pertama kalinya. Bisa ada super on-create, ini metode memanggil on-create dari superclass untuk menyelesaikan inisiasi dasar sebelum melanjutkan dengan inisiasi yang lebih spesifik di scrolling text activity. Selanjutnya ada add get to add get enable, itu metode ini diaktifkan untuk mengizinkan konten aplikasi memperluas hingga ke tepi layar. Di sini ada set content view, ini untuk menetapkan tata letak XML yang digunakan untuk aktivitas ini, yaitu activity scrolling text XML. Tata letak ini mendefinisikan struktur UI. So ada view compensate on Apple Windows, ini tuh menetapkan listener yang akan dipanggil ketika insert jendela diterapkan ke suatu tampilan. Yang terakhir ada intent get, terusnya itu tuh padding yang sesuai kemudian diatur pada tampilan utama untuk menyelesaikan tampilan utama untuk menyelesaikan tampilan agar tidak terhalang oleh sistem bars. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity scrolling XML. Di sini tuh ada namespace. Namespace ini diperlukan untuk mengakses atribut dan elemen khusus yang didefinisikan dalam berkas XML layout. Dan selanjutnya sini tuh ada Android ID, ini menetapkan ID unik. Terus ada Android layout white height, ini tuh menentukan bahwa elemen tata letak akan menyelesaikan diri dari ukuran layar induk parents. Terus ada tool content, ini menunjukkan konten menjadi activity scrolling text XML. Ini tuh namespace ini diperlukan untuk mengakses atribut dan elemen khusus yang didefinisikan dalam berkas KML layout serta alat bantu pengembang dalam Android Studio. Terus ini ada Android ID untuk menetapkan ID unik. Terus ada Android layout weight dan height, itu menentukan bahwa elemen tata letak akan menyesuaikan diri dengan ukuran layar induk. So ada tool content, ini menunjukkan konten kelas yang di dalam scrolling text terkait dengan tampilan yang didefinisikan dalam berkas XML. Itu ada tag view di sini untuk tampilkan teks. Ada Android ID menentukan ID unik dari artikel heading. Untuk tag view bisa ada Android weight dan height, itu lebar tag view mengisi penuh lebar layar, sedangkan tingginya menyesuaikan dengan isi teks. Bisa ada Android background, ini menentukan warna latar belakang dari referensi warna dalam. Ada Android text, ini menetapkan teks yang akan ditampilkan dalam tag view. Bisa ada string XML, itu tuh menetapkan gaya tampilan teks agar besar sesuai dengan nama perangkat default. Terus ada Android text color, menetapkan warna teks menggunakan referensi warna hitam. Dan ada Android text style, itu tuh menetapkan gaya teks menjadi bold. Terus ada scroll view dan linear layout. Scroll view ini digunakan untuk membuat area dalam tampilan yang dapat digulir ketika konten melebihi batas ukuran layar. Terus ada linear layout, ada tata letak untuk penyusunan elemen. Habis itu ini tuh digunakan untuk scroll view untuk mengatur elemen-elemen secara vertikal dan membuat elemen-elemen seperti tag view tambahan yang menampilkan subjudul dan isi artikel secara terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang first Java. Super onCreate ini adalah pemanggilan ke metode onCreate dari kelas induk activity. Memanggil metode ini diperlakukan untuk menjalankan parameter save intent state mengacu pada objek bundle yang berisi data keadaan aktivitas jika sebelumnya disimpan. Selanjutnya ada super onCreate save intent state, ini tuh dan set content view, itu untuk pemanggilan ke metode onCreate dari kelas induk mengacu pada objek bundle yang berisi data keadaan aktivitas jika sebelumnya disimpan. Dan itu mengatur layout untuk aktivitas menggunakan metode set content view. Layout yang ditetapkan di sini adalah activity first yang akan menentukan letak visual dari halaman pertama aktivitas. Itu selanjutnya intent. Di sini ada pembuatan objek intent yang akan digunakan untuk memulai aktivitas kedua. Itu ada string message, ini tuh menyimpan dalam variabel message. Fungsi getString digunakan untuk mendapatkan teks dari edit text dan mengonversi menjadi string. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity first. Deklarasi namespace ini digunakan untuk mengakses atribut dan elemen yang didefinisikan dalam berkas XML layout serta alat bantu pengembangan dalam Android Studio. Android ID untuk menggunakan ID unik, layout height
Itu untuk menentukan bahwa elemen tata letak akan menyelesaikan ukuran layar induk. Bisa ada tool content menunjukkan kelas Java yang terkait dengan tampilan yang didefinisikan dalam XML. Bisa ada di sini ada tag view. Tag view ini menetapkan ID unik tag view. Android text ini menetapkan teks yang ditampilkan dari sumber daya string. Android text appearance ini untuk menentukan tampilan teks menjadi ukuran medium. Bisa ada Android text style untuk menentukan gaya adalah menjadi tebal. Bisa ada visibility mengatur tag view agar tidak terlihat secara default. Biasanya tag view Android tag message reply ini ID unik untuk tag view. Android visibility tag view ini juga diatur tidak terlihat secara default. Habis itu button untuk melanjutkan aktivitas button ini untuk menetapkan ID unik untuk tombol. Android on click menetapkan metode yang dipanggil saat tombol ditekan. Android text ini menetapkan teks pada tombol dari sumber daya string. Edit text ini tuh untuk menetapkan ID unik untuk edit text. Android ini menetapkan petunjuk teks yang akan muncul dalam edit text. Android input type ini menentukan jenis input yang diizinkan sebagai teks yang panjang. Ada app layout contrast and to start off ini mengatur posisi edit text berada di samping kiri tombol utama. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang second Java. Override ini menandakan bahwa metode onClick menggantikan metode dengan nama yang sama dari kelas induk. Ketika ada text void ini untuk metode ini dipanggil saat aktivitas dibuat. Bisa ada super onCreate ini dari super class untuk menyelesaikan inisiasi dasar. Ada set content view untuk menetapkan tata letak XML activity second XML untuk aktivitas ini. Bisa ada mReply find view by ID itu untuk mendapatkan referensi ke edit text di dalam layout yang menangani input teks dari pengguna. Ada intent mengambil intent yang memulai aktivitas ini yang mengandung data dari aktivitas lain. Selanjutnya string message ini untuk mengambil pesan dari intent yang diinisiasikan oleh aktivitas lain menggunakan kunci extra message. Ada tag view ini untuk mendapatkan referensi ke tag view untuk menampilkan pesan. Ada tag view subtext ini menampilkan pesan yang diterima dalam tag view. Sudah public void return reply ini untuk reply ini tuh untuk metode yang dipanggil saat pengguna menekan tombol terkait. Metode ini menangani logika untuk mengirim balasan kembali ke aktivitas pertama. Ada string reply ini untuk mengambil teks dari edit text. Ada intent reply untuk mengirim balasan, dan reply intent put extra ini untuk memasukkan balasan ke dalam intent. Ada set result, dan ini tuh menetapkan hasil aktivitas dengan result awk dan mengirim intent yang berisi balasan. Dan terakhir finish untuk menutup second activity dan kembali ke aktivitas sebelumnya dengan hasil. Selanjutnya saya akan melihat tentang activity second XML. Sini tuh namespace ini digunakan untuk akses terhadap atribut dan elemen yang didefinisikan dalam berkas XML serta alat bantu pengembang di Android Studio. Tool context ini menunjukkan bahwa tampilan ini terkait dengan second activity yang membantu dalam pengaturan dan debug tampilan yang spesifik. So ada Android ID menetapkan ID unik, ada Android white dan height itu menentukan bahwa elemen tata letak dan menyelesaikan diri dengan ukuran per induk. Sudah elemen UI dan atributnya itu untuk text view. Dan sudah Android text menentukan teks judul yang didefinisikan dalam string XML. Ada Android text reference untuk gaya teks medium sesuai dengan tema aplikasi. Ada Android text style ditampilkan dalam format tebal. Terus ada tag view untuk pesan untuk tag view yang digunakan untuk menampilkan pesan. Ada button untuk mengirim balasan, button second dalam kurung button second itu. Terus ada Android ID ini untuk ID unik tombol. Ada Android on click untuk menetapkan metode return yang akan dipanggil saat tombol ditekan. Ada Android text untuk menampilkan teks yang didefinisikan dalam string XML pada tombol. Terus di sini ada edit text second itu untuk ada Android ID untuk ID unik untuk edit text. Dan terakhir itu ada Android hint dan Android input. Android hint itu menampilkan petunjuk teks dari string XML, dan kalau Android input type ini untuk menentukan jenis input sebagai teks panjang, memudahkan input pesan yang lebih detail dan panjang. Setelah itu kita coba run. Setelah di run akan muncul tampilan home seperti ini. Dan di sebelah kanan atas itu untuk scrolling text, sebelah kiri atas itu bacaan hello world,
dan kiri bawah itu bacaan seperti tampilan bacaan Feby Cantik, dan yang kanan paling bawah itu untuk edit teks, untuk kayak mengirim pesan gitu, kita bisa edit teksnya. Coba kita pencet yang scrolling text. Tampilannya akan seperti ini kalau kita memencet scrolling text. Dan kita kembaliin lagi, dan setelah itu kita pencet yang home. Nah, kalau home tuh bacanya seperti ini, ada bacaan hello world-nya. Kita kembalikan lagi, dan setelah itu kita coba pencet yang con. Yang con itu kayak bacaan seperti itu, kayak bisa membaca kita kayak bacaan Feby Cantik. Dan kita kembalikan lagi, dan yang terakhir ini untuk edit teks seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.